Bayangkan ketika Anda membuka rekening BAN di awal bulan dan menemukan bahwa jumlah yang masuk 2 kali lipat dari biasanya bukan bonus, bukan bantuan sementara, tapi benar-benar kenaikan gaji atau pensiun tetap sebesar 200%. Ini bukan mimpi dan bukan kabar palsu, karena hari ini kabar baik ini benar-benar mulai terasa nyata. Pemerintah akhirnya menyetujui usulan kenaikan gaji NTU, KKSN aktif dan juga pensiunan hingga 200%, dan keputusan ini diyakini akan membawa dampak besar tidak hanya untuk penerima manfaat, tetapi juga untuk ekonomi nasional secara keseluruhan. Selama bertahun-tahun para ASN dan pensiunan telah berjuang dengan gaji dan tunjangan yang stagnan, terutama di tengah naiknya harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi. Banyak dari mereka yang masih harus bekerja paruh waktu setelah pensiun hanya untuk memenuhi kebutuhan harian. Tapi sekarang dengan disetujuinya usulan ini, lembaran baru tengah dibuka. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi besar yang sedang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan para pahlawan bangsa yang telah pensiun. Namun di balik kabar bahagia ini, tentu saja ada sejumlah pertanyaan besar. Kapan kenaikan ini akan mulai berlaku? Apakah benar seluruh ASN dan pensiunan akan merasakannya? Apakah kenaikan ini permanen atau hanya bersifat sementara? Dan yang tak kalah penting, dari mana pemerintah akan mengambil anggaran untuk mendanai kenaikan sebesar ini? Di video ini kita akan membahas semua fakta yang sebenarnya, bukan opini, bukan janji kosong politik, tetapi informasi yang telah diverifikasi dari sumber terpercaya dan dokumen resmi. Jadi sebelum Anda percaya sepenuhnya atau justru ragu, tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak salah paham dan bisa mempersiapkan diri menghadapi perubahan besar yang akan datang ini. Jangan lewatkan satu detik pun, karena informasi ini bisa menjadi awal dari kehidupan yang jauh lebih sejahtera untuk Anda dan keluarga Anda. Jadi mari kita mulai dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik usulan kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini. Banyak yang bertanya dari mana asal usulan tersebut, siapa yang mengajukan, dan mengapa angka 200% itu yang muncul. Usulan ini tidak muncul tiba-tiba begitu saja. Ini adalah hasil dari diskusi panjang antara berbagai kementerian, lembaga negara, serta dorongan kuat dari berbagai organisasi ASN dan komunitas pensiunan. Banyak dari mereka yang sudah lama menyuarakan bahwa gaji dan tunjangan yang ada saat ini tidak lagi mencerminkan kebutuhan hidup layak, apalagi di masa sekarang di mana harga-harga kebutuhan pokok naik hampir setiap tahun. Bahkan untuk urusan kesehatan, transportasi, dan pendidikan cucu-cucu mereka pun pensiunan banyak yang masih harus berpikir keras setiap bulan. Usulan ini kabarnya sudah dibicarakan sejak awal tahun lalu, namun baru menemukan titik terang setelah masuknya dukungan politik yang kuat dari sejumlah tokoh penting di pemerintahan. Presiden sendiri disebut-sebut mulai memberikan perhatian lebih terhadap isu kesejahteraan ASN dan pensiunan menjelang transisi pemerintahan yang baru. Tujuannya bukan semata-mata mencari popularitas, tetapi karena ada data konkret yang menunjukkan bahwa daya beli ASN dan pensiunan Indonesia saat ini tergolong rendah bahkan dibandingkan negara tetangga. Dalam proses pengajuan, Kementerian PAE, RB, dan Kementerian Keuangan menjadi dua institusi kunci yang memainkan peran besar. Mereka melakukan analisis terhadap struktur anggaran negara, menyusun simulasi dampaknya terhadap APBN, dan menghitung dengan sangat rinci bagaimana skema kenaikan gaji ini bisa diterapkan secara bertahap tanpa menimbulkan defisit yang berlebihan. Salah satu ide yang paling menarik dalam usulan ini adalah pendekatan bertahap dan berkeadilan. Artinya tidak semua golongan ASN dan pensiunan akan langsung menerima kenaikan 200% dalam waktu yang sama. Pemerintah akan memprioritaskan mereka yang berada di level terendah atau golongan yang paling rentan secara ekonomi. Ini adalah kabar baik karena sudah terlalu lama sistem kita cenderung memberikan perhatian lebih kepada pejabat tinggi atau pensiunan eselon atas, padahal justru para pensiunan guru, staf administrasi, petugas lapangan, DNSN yang bekerja di pelosok adalah mereka yang paling terdampak oleh inflasi dan kenaikan harga. Jadi pendekatan berkeadilan ini mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Namun tentu saja proses ini tidak berjalan mulus. Ada banyak tantangan, terutama dalam hal pembiayaan. Pemerintah harus berpikir keras dari mana dana ini akan diambil. Salah satu solusi
yang sedang digodok adalah penggunaan dana dari efisiensi belanja negara dan optimalisasi penerimaan pajak. Pemerintah juga akan mendorong BUMN untuk ikut berperan dalam mendukung program kesejahteraan nasional, termasuk kemungkinan menyumbang sebagian keuntungan bersihnya untuk membantu pembiayaan pensiun. Ada pula wacana reformasi sistem pensiun nasional yang akan memungkinkan adanya dana pensiun baru yang lebih fleksibel dan berkelanjutan. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat adalah, kapan semua ini akan mulai berjalan? Berdasarkan dokumen yang sudah beredar di kalangan DPR dan beberapa pejabat Kementerian Keuangan, implementasi kenaikan ini direncanakan akan dimulai secara bertahap mulai awal tahun depan, namun beberapa daerah perkantoran mungkin akan merasakan lebih cepat tergantung kesiapan sistem dan anggaran daerah masing-masing. Jadi buat Anda yang menonton video ini dari daerah, pastikan Anda terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah daerah, karena bisa saja Anda menjadi bagian dari penerima awal program ini. Yang menarik dari skema ini adalah pemerintah juga berencana melibatkan teknologi digital untuk memastikan penyaluran gaji dan tunjangan ini benar-benar tepat sasaran melalui sistem verifikasi digital berbasis NIK. Dan data kependudukan setiap ASN dan pensiunan akan didata ulang secara menyeluruh untuk memastikan mereka yang benar-benar berhak mendapatkan kenaikan sesuai kriteria yang ditentukan. Hal ini diharapkan bisa menekan potensi penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa tidak ada lagi pensiunan fiktif yang menerima dana secara tidak sah seperti yang beberapa kali terjadi di masa lalu. Selain dari sisi gaji dan pensiun, kebijakan baru ini juga membawa angin segar dalam bentuk tunjangan tambahan. Pemerintah sedang menyusun skema tambahan berupa bantuan kesehatan dan subsidi biaya hidup untuk pensiunan lanjut usia. Ini menjadi bagian dari program besar yang disebut Lansia Sejahtera yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di tiap daerah. Program ini dirancang untuk membantu para pensiunan yang sudah lanjut usia dan tidak memiliki pendapatan tambahan, sehingga mereka tetap bisa menjalani masa tua dengan martabat dan kenyamanan. Bukan hanya soal uang, pemerintah juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para pensiunan yang masih ingin aktif secara ekonomi. Ada rencana kerjasama antara pemerintah dan lembaga pelatihan swasta untuk menyediakan pelatihan wirausaha, pelatihan digital, dan bahkan program pendampingan UMKM khusus bagi pensiunan. Bayangkan, jika para pensiunan bisa menjalankan usaha kecil yang sesuai dengan minat mereka, didampingi oleh mentor profesional, dan didukung oleh akses permodalan dari lembaga keuangan negara. Ini bukan hanya soal uang pensiun yang diterima setiap bulan, tapi juga tentang pemberdayaan yang nyata dan berkelanjutan bagi para ASN yang masih aktif. Kebijakan ini menjadi motivasi baru mereka yang sempat merasa jenuh atau tidak semangat karena merasa penghasilan tidak sebanding dengan beban kerja. Kini melihat harapan baru dengan kenaikan gaji yang signifikan, semangat kerja ASN meningkatkan pelayanan betul itu membaik selama ini bekerja dan tetap terbentuk keterbatasan atau berkarya tanpa harus terlalu memikirkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, publik juga mulai mengaitkan kebijakan ini dengan dinamika politik. Apakah ini bagian dari strategi politik menjelang pemilu? Apakah pemerintah hanya mencari simpati rakyat? Pertanyaan ini wajar, namun jika kita melihat lebih dalam, ini bukan hanya soal momentum politik. Ini adalah hasil dari tekanan sosial yang sudah lama berlangsung yang kini menemukan jawabannya melalui keberanian pengambil keputusan di tingkat nasional. Dan jika kebijakan ini benar-benar dijalankan dengan konsisten, dampaknya akan terasa jauh melebihi sekadar popularitas politik. Ini bisa menjadi tonggak sejarah baru dalam reformasi birokrasi dan sistem kesejahteraan nasional. Sebagian besar pensiunan yang kami temui mengaku merasa campur aduk. Mereka senang mendengar kabar ini tapi juga khawatir apakah realisasinya akan benar-benar terjadi. Ini bisa dimaklumi karena terlalu sering masyarakat dijanjikan sesuatu yang akhirnya hanya menjadi angin lalu. Namun kali ini, dengan adanya dokumen resmi, pernyataan langsung dari para menteri, dan bahkan rencana pilot project yang akan dimulai dalam waktu dekat, harapan itu mulai terlihat lebih nyata. Pemerintah bahkan membuka kanal pengaduan digital
Bagi siapapun yang merasa haknya tidak terpenuhi atau mengalami keterlambatan penyaluran dana, satu hal lagi yang penting untuk dipahami adalah bahwa kenaikan ini bukan berarti semua masalah akan langsung selesai. Kesejahteraan adalah proses panjang yang memerlukan perencanaan matang dan pengawasan ketat. Oleh karena itu, masyarakat juga diajak untuk ikut mengawasi jalannya program ini. Pemerintah bahkan mendorong pembentukan forum komunitas pensiunan di tiap wilayah yang akan berfungsi sebagai wadah komunikasi, edukasi, dan advokasi bagi para penerima manfaat. Forum ini akan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan tetap berpihak pada rakyat. Untuk Anda yang menonton video ini dan merasa informasi seperti ini sangat penting, kami sarankan untuk terus mengikuti channel ini, karena kami akan terus memberikan update terbaru termasuk jadwal pencairan, mekanisme pendataan ulang, dan tips praktis bagi para pensiunan agar bisa memanfaatkan kenaikan gaji ini dengan bijak. Karena sejatinya kenaikan ini bukan sekadar tambahan uang, tapi sebuah peluang untuk membangun kehidupan yang lebih bermartabat dan penuh harapan. Masa tua yang sejahtera bukan lagi impian, sekarang kita berada di ambang perubahan besar, dan perubahan ini dimulai dari informasi yang benar, pemahaman yang mendalam, dan tindakan nyata untuk mengawalnya bersama-sama. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Semoga Anda semua sehat, diberkahi umur panjang, dan segera merasakan manfaat dari kebijakan luar biasa ini.